Kalau memang ada yang seperti itu, so far sih harusnya pembersihan karang itu dengan cara mekanik gitu. Kalau dengan pasta gigi yang tadi ada buat merontokkan itu, kalau saya rasa bukan itunya. Pagi yang cerah saatnya bergerak, senyuman mentari memberi semangat. Lari di taman, hirup udara pagi, menuju hidup sehat penuh energi. Halo Fitizen, selamat datang di Podfit bersama saya Resya Zahra Ardika atau biasa dipanggil Resya. Senang sekali karena bisa menemani kalian kembali pada podcast kali ini yang tentunya juga akan membahas seputar kesehatan. Sebelum melangkah lebih jauh nih, izinkan aku untuk mengenalkan sedikit Podfit. Podfit itu merupakan podcast yang membahas seputar kesehatan yang fresh, seimbang, dan penuh insight yang menarik serta terupdate. Di episode kali ini, kita akan membahas topik yang sangat relevan menjelang musim mudik, yaitu sehat saat mudik, nutrisi, suplemen, dan tips agar tetap fit di perjalanan. Nah, teman-teman Fitizen, mudik itu merupakan momen yang sangat dinanti-nanti, namun perjalanan panjang itu membuat seseorang merasa lelah, dehidrasi, atau bahkan mengalami masalah pencernaan atau juga bahkan gigi. Nah, Fitizen, di episode kali ini kita akan membahas bagaimana sih cara menjaga kesehatan tubuh juga kesehatan gigi supaya kita bisa lebih aware atau lebih bisa menjaga kesehatannya. Mulai dari pilihan makanan yang tepat, suplemen, hingga tips menjaga stamina agar kita lebih fit dalam perjalanan mudik. Kita akan mendatangkan dua narasumber keren, tapi karena saat ini kita sudah akan membahas dua topik, kita akan mendatangkan satu narasumber terlebih dahulu, yaitu Dr. Anggraini, spesialis konservasi gigi. Halo semua. Ya, beliau ini merupakan berprofesi sebagai dokter gigi dan juga founder dari MHDC Group, benar ya dokter? Betul. Iya. Nah, sebelum kita melanjut ke topik nih dokter ya, mungkin kan Fitizen di rumah ini belum mengetahui mengenai MHDC itu apa. Nah, boleh dijelasin terlebih dahulu secara singkat mungkin tentang MHDC kepada Fitizen yang ada di rumah. Oke, terima kasih Mbak Resya. Jadi sebenarnya MHDC Group ini adalah menaungi di dua brand, yaitu MHDC Clinic dan Medikids Clinic. Jadi kalau misalkan di Instagramnya namanya Medikids Clinic dan MHDC Clinic gitu. Kini sudah ada 26 cabang yang beroperasi dan dalam waktu dekat mungkin menjadi 30 cabang. Jadi klinik chain kami ini tidak hanya melayani pasien anak ya, karena kesannya namanya Medikids gitu ya, tapi di situ juga bisa untuk pasien dewasa. Tapi memang secara core bisnis, secara desain, secara suasananya memang ditampilkan untuk menjadi klinik yang ramah anak gitu. Jadi tentunya kan banyak nih ya, orang dewasa pun masih banyak yang pada takut ke dokter gigi. Jadi kami menyediakan layanan yang tentunya ramah anak dan ramah dewasa juga gitu. Nah, itu dia ya teman-teman Fitizen, perkenalan sedikit nih mengenai MHDC Group. Nah dokter, sebenarnya tuh apa sih tujuan dari membangun MHDC itu tersendiri? Oke, jadi kalau awal mulanya kami berdiri di Menara Mulia ya, makanya namanya Mulia Health and Dental Care. Mungkin nanti terkenalnya sebagai MHDC. Tapi MHDC ini hanya karena pertama kali didirikan, sehingga disebutnya dengan MHDC Group. Kemudian brand yang lahir lagi di tahun 2009-an, nah itu Medikids. Jadi kita bikin ini suatu chain klinik, di mana chain klinik ini suatu layanan yang terintegrasi. Jadi di mana pasien itu berobat, kemudian dia berkesempatan berobat lagi di cabang yang lain, misalnya gitu ya. Banyak sekali pasien saya yang bekerja di daerah Sudirman nih, tentunya nyaman berobatnya di MHDC Klinik di Wisma 46 nih gitu ya, atau di Senraya gitu, yang deket-deket situ.
Nah, terus kemudian tapi domisilinya pastinya rumahnya nggak mungkin di Sudirman ya. Nah, terus habis itu domisilinya itu di daerah Bekasi atau mungkin ada yang di Bintaro atau bahkan ada yang di Bandung. Pasien saya ini. Nah, tapi dia jadinya keluarganya tetap berobat ke Medikids dan kadang-kadang dia pun berobat ke Medikids klinik juga yang di daerah Bandung misalnya di Dago. Nah, tapi rekam medis kita tuh online. Jadi semua terintegrasi. Jadi mau berobat dimanapun juga kami tersedia rekam medis yang terintegrasi dan dokternya pun terkurasi dengan baik gitu. Nah itu dia ya Fitizen ya, jadi tujuannya adalah untuk bisa menjangkau semua daerah ya dokter supaya bisa memberi layanan kesehatan. Ya. Nah karena Medikids MHDC ini mempunyai tujuan tentang kesehatan, begitu pula Podfit nih. Maka dari itu kita mengadakan kolaborasi antara MHDC Group ini dengan Podfit supaya bisa memberikan informasi kesehatan untuk banyak orang gitu ya teman-teman. Nah dokter, kemarin kan di episode sebelumnya itu banyak kita membahas soal gigi. Jadi banyak ternyata pertanyaan yang masih ke skip nih dokter. Jadi masih belum kita bisa bahas kemarin. Jadi mungkin sekarang pertanyaan yang sudah kita tampung ini akan kita tanyakan kepada dokter. Ya. Oke, jadi tentunya yang berhubungan sama gigi. Kaitannya gigi dan persiapan kalau ada kendala ketika mudik gitu ya. Ya betul sekali. Jadi nih pertanyaan yang pertama nih dokter, langsung aja ya. Katanya gini, kalau gusi sering berdarah itu tandanya apa ya dok? Oke, jadi gini, kadang-kadang kan kita ngerasa pas lagi gosok gigi tuh ya baru teridentifikasi. Taunya pas lagi gosok gigi kesenggol daerah gusinya, tentunya kan nyikat gigi tuh nggak mungkin cuma bagian giginya ya, jadi harus bagian kayak bendera merah putih kita nih, jadi dari merah ke putih, dari gusi ke gigi gitu ya. Jadi cara pembersihannya pun harus dari gusi dan giginya. Nah kadang-kadang gusi ketika tersikat itu tuh mengeluarkan darah gitu pinggir-pinggirannya. Nah itu banyak yang nanya juga gitu ya, kenapa sih gitu, kadang-kadang saya berdarah, kadang-kadang enggak, kadang-katanya gitu. Nah kita harus review lagi nih, kapan terakhir, pertanyaannya adalah kapan terakhir membersihkan karang gigi gitu. Nah kalau ditanyain membersihkan karang gigi kapan, banyak pasien aduh udah kapan ya dok ya, kayaknya udah lupa gitu. Wah ini berarti yang ada kayaknya udah lebih dari 1 tahun nih kayaknya gitu ya. Jadi itu secara fisiologis memang secara normal karang gigi itu emang tetap terus tumbuh gitu ya. Nah itu ketika karang gigi yang tumbuh itu normal, nggak masalah gitu. Tapi ketika 6 bulan sekali pasien itu kontrol ke dokter gigi, tentunya harus dilakukan treatment pembersihan karang gigi. Nah ketika itu yang skip itu, maka permukaan gigi itu yang tadinya ditumbuhi karang itu menjadi permukaan yang kasar kan. Gigi kita ini kan sebenarnya smooth gitu ya, permukaannya halus, tapi karena dia ditumbuhi karang menjadi permukaan yang kasar. Kalau permukaannya kasar tentunya plak juga menjadi gampang nempel, numpuk. Akhirnya juga mudah lagi terbentuk karang gigi. Ketika karang gigi ada di sekitar antara gigi dan gusi itu, maka terjadilah peradangan tuh. Kan gigi ini begini dipegangin kan sama gusi. Tapi ketika karang gigi numpuk di sini nih gitu, karang giginya numpuk nih di leher-leher gusinya ini, maka gusinya itu akan menjadi terjajah gitu ya, tertekan gitu. Nah itu tertekan itu menjadi radang. Kalau udah radang, tentunya radang ini menjadi hilang lekatnya tadi. Gusi yang tadinya harusnya megangin gigi melekat begini, dia longgar lekatnya ini gitu ya. Jadi dia akhirnya tidak memegang gigi dengan baik. Jelek-jeleknya lagi, akhirnya karang gigi yang mudah numpuk dibiarin terus, lama-lama gusinya yang tadi terjajah tambah turun. Berarti itu terhalang sama ininya ya dok, karang giginya itu ya, makanya nggak bisa dipegang itu ya sama. Nah jadi akhirnya karang gigi ini kan terus numpuk, akhirnya gusinya pun tertekan turun ke bawah kayak gitu. Yang worst case-nya adalah karena gusinya tertekan, karang gigi ini yang megangin gigi ini bukan yang semestinya, bukan si gusi dan si tulang ini, karena karang gigi yang megang, dia menjajah ini terus, lama-lama giginya goyang.
gitu. Berarti Jeleknya worst penyebab case-nya kayak gigi gitu. goyang juga bisa karena karang Sampai karang gigi ya? gigi gitu. Oh. Jadi kalau tadi dibilang kalau cuman baru apa namanya gusi berdarah, biasanya tuh gejala-gejala awal tuh, inisiasi apa tahap awal ketika dia mulai radang si gusinya ini gitu. Kalau dia udah mulai meradang kan kesenggol, namanya ada radang, kesenggol, nah itu berdarah. Nah itu sebenarnya udah pertanda, itu buat evaluasi diri kita. Nah ini kita ada saatnya nih, kayaknya udah nggak bisa ditunda lagi nih, harus bersihin Harus ke dokter karang, kayak gigi nih ya. gitu ya. Nah itu dia ya Fitizen ya. Kita dari tadi udah ngomongin karang gigi nih dokter. Nah apa sih dokter penyebab dari karang gigi itu tersendiri? Nah, jadi sebenarnya kan tadi saya bilang ya, sebenarnya karang gigi itu kayak bukan bukan suatu penyakit gitu ya, bukan yang tapi dia normal aja tumbuh gitu, karena memang ada, kita kan sehari-hari pasti kalau ada konsumsi makan, ada eh kita lagi diem aja pun itu kan terbentuk suatu lapisan gitu ya. Lapisan itu apa? Lapisan plak gitu. Lapisan plak, atau kalau mungkin teman-teman bilangnya apa itu, jigong gitu ya, apa ya. Nah itu yang lapisan plak itu, atau lapisan yang melekat pada gigi itu bisa ditumbuhi oleh bakteri juga. Nah terus kan itu lama-lama lapisan plak itu kan yang berwarna keputih-putihan, kekuningan gitu ya. Tadinya lunak nih gitu, lunak. Tapi kan ada kandungan-kandungan di dalam ludah kita gitu. Di ludah kita itu ada yang disebut dengan apa, protein pembentuk. Tadi protein itu kan sebenarnya, kalau protein di tubuh namanya jadi akhirnya dia untuk membentuk tubuh kita, tulang apa segala macam. Nah tapi kalau protein itu ada di ludah kita, terus habis itu di ludah kita tuh juga ada kandungan apa lagi, ada kandungan mineral gitu, seperti kalsium, fosfor, magnesium, apa segala macam itu ada di dalam kandungannya itu. Nah itu semua bisa mengeraskan atau membentuk si yang plak yang tadinya smooth tadi, yang lunak tadi itu kan, tapi berada dalam mulut nih lama nih gitu ya. Nah bergabung dengan si protein pembentuk karang tadi, akhirnya dia menjadi karang gitu, menjadi karang gigi. Nah yang paling penting adalah tadi, karang gigi itu nggak bisa dibiarin gitu aja, karena akibatnya bisa berlanjut mulai dari peradangan sampai dengan kegoyangan. Nah itu dia teman-teman. Jadi kalau misalkan udah ada karang gigi nih, sebisa mungkin langsung lari ke dokter gigi ya untuk dibersihkan karang giginya itu. Nah dokter, ada rumor pasta gigi itu bisa menghilangkan karang gigi, itu bener nggak sih dok sebenarnya? Jadi gini kan, kayak tadi tuh pembentukannya aja ya seperti itu ya, mengeras gitu ya. Kalau memang ada yang seperti itu, so far sih harusnya pembersihan karang itu dengan cara mekanik gitu. Kalau dengan pasta gigi yang tadi ada buat merontokkan itu, kalau saya rasa bukan itunya. Kan kalau pasta gigi atau obat kumur itu kan secara kimiawi. Berarti kalau dia sampai bisa merontokkan itu, berarti logikanya sebahaya apa ya gitu ya. Jadi maksudnya kan ini kan sebenarnya jaringan yang keras, kayak sesuatu aja kalau misalkan mau kita bersihin kerak-kerak itu aja mesti kita sikat Iya. gitu, Kalau mau bersihin digosok, lantai dikerok gitu ya dokter ya? Iya gitu kan. Nah kalau memang ada, kita bisa mengklaim bisa membersihkan dengan cairan apapun gitu ya si lantai itu, berarti kan tuh bahan kimia yang cukup keras gitu kan. Yang Nah artinya tidak baik untuk gigi. Nah, itu dia. Jadi perlu dievaluasi lagi gitu loh. Karena sebenarnya kan ini bukan harusnya dikerjakan secara mekanik gitu ya. Mekanik itu dengan cara divibrasi gitu ya. Itunya dengan ultrasonic scaler kita sebutnya, alatnya ultrasonic itu menggetarkan. Nah, ini juga banyak ya Fitizen yang kadang-kadang suka salah paham nih gitu. Kayak takut bersihin karang gigi karena nanti emailnya jadi tipis gitu. Enggak mungkin itu, karena beda. Kalau misalkan kita ngebor itu pakai apa namanya, pakai bor kecepatan tinggi gitu ya, pakai diamond bor itu kecepatan tinggi, itu ngikis memang, tapi bersihin karang gigi itu bukan pakai bor gitu. Nah ini juga kadang-kadang ada yang pada ke tukang gigi akhirnya dipakein bor. Nah itu juga salah sih sebenarnya. Jadi sebenarnya bersihin karang gigi itu adalah dengan
alatnya kita sebut dengan ultrasonic scaler gitu. Jadi gerakannya itu menggetarkan. Jadi karang gigi rontoknya itu karena digetarkan, bukan karena dibor Bor. gitu. Jadi nggak usah takut. Aduh dok, saya nggak mau sering-sering bersihin karang, nanti email saya jadi Jadi tipis. tipis. Nah tuh mitos gitu Mitos Mbak ya Resya. teman-teman Fitizen nih di rumah nih, jangan takut untuk scaling gigi ya, karena justru itu bagus, baik untuk gigi kita ya dokter ya. Nah itu dia Fitizen. Nah selanjutnya nih dokter, apakah gigi berlubang itu bisa tumbuh lagi? Nah, itu juga sampai terakhir tuh ada cukup viral nih katanya bisa apa namanya ditemukan di mana gitu ya, di Jepang. Wah, teknologinya yang bisa ini membuat gigi itu nantinya tumbuh Tumbuh lagi lagi. katanya kayak gitu. Nah, itu memang itu kalau dilihat penelitian itu masih merupakan penelitian pengembangan. Jadi masih jauh sekali gitu ya. Maksudnya kita kalau untuk sampai ke situ gitu ya. Nah, itu masih pengembangan gitu dari yang kita sebut dengan biasanya kalau di tubuh banyak kita sebut dengan stem cell atau sel punca gitu ya. Nah, itu masih dalam tahap apa namanya penelitian. Jadi memang untuk penggunaannya untuk sampai dibilang untuk sekarang kita untuk menumbuhkan gigi, misalkan jangan sampai nih Fitizen datang ke dokter gigi bilangnya, dok saya mau menumbuhkan gigi kembali gitu, pasti dokternya nanti Kaget ya. senyum-senyum kaget gitu. Jadi kalau saya melihat yang penting adalah apalagi nih tips buat yang lagi pada mau mudik ya, sebelum mudik kan nanti mau makan macem-macem, mau makan enak, cek dulu deh ke dokter gigi nih gitu kan. Jadi biar nanti pas mudik juga nyaman gitu ya. Apalagi kalau mudik pakai pesawat terbang nih. Nah, pesawat terbang itu kan tekanan tinggi ya di udara. Nah, kalau tadi kita mengaitkan dengan tema mudik tadi, ketika tekanan tinggi, punya gigi yang berlubang. Nah, gigi yang berlubang ini apalagi kalau gigi itu dalam keadaan mati ini belum dirawat gitu, belum rawat saraf gitu. Nah, itu ketika kita berada di tekanan tinggi, waduh, bisa minta parasut itu sama Jadi minta ngilu ya turun dokter ya. ke bawah. Iya, karena kan tekanan tinggi, Mm-mm. sedangkan di dalam gigi itu lagi ada gasnya, lagi ada timbul gas misalkan atau ada abses atau permulaan abses hanya karena waktu berlubang main tutup aja. Dok saya enggak lah, karena ada pasien yang bilang nggak usah deh, saya nggak usah dirawat, langsung tutup aja dok gitu. Nah ketika itulah sebenarnya akhirnya gas itu yang di dalam gigi itu ketrap tuh di situ. Nah gas itu sebenarnya produksi dari metabolisme produksi dari bakteri sih gitu kan. Jadi bakteri yang ada di dalam dibiarin sehingga menghasilkan gas di situ sehingga menekan saraf-saraf gigi yang ada di dalam situ gitu loh. Nah itulah yang menyebabkan ketika mudik nih di pesawat terbang, apalagi kalau mudiknya jauh yang bisa 3 jam atau 2 jam, aduh nahan sakit gigi di atas, Aduh, aduh PR banget ya itu. jangankan di pesawat, kadang udah ada pesawat kadang di darat aja tuh masih suka sakit ya dok, kalau misalkan kita perjalanan jauh karena kan ngilu gitu kan. Ya jangankan di pesawat, di darat aja tuh kadang suka berasa sakitnya gitu. Nah, mungkin ada lagi nih pertanyaan dokter. Apa sih penyebab gigi berlubang dan bagaimana mengatasinya? Apa perlu dicabut atau dibiarkan saja? Hmm, oke. Jadi sebenarnya kalau ditanyain penyebab gigi berlubang itu pasti multifaktorial. Yang jelas multifaktorial itu adalah faktornya banyak gitu. Nggak mungkin dibilang oh penyebab gigi berlubang karena bakteri saja, tidak. Jadi pasti gigi berlubang itu banyak hal gitu. Salah satunya adalah baru itu kita sebut dengan bakteri tadi. Nah, terus salah duanya atau yang berikutnya adalah kita sebutnya substrat gitu ya. Substrat itu atau tadi makanan.
sisa makanan, kita hasil kita makan nih, apalagi suka makan yang lunak-lunak, lengket gitu ya, lunak-lunak lengket gitu ya. Sekarang kalau namanya makan roti aja, yang paling disenengin apa nih rotinya? Pasti udah nggak kayak zaman saya dulu roti gambang gitu ya. Itu kalau sekarang roti itu makin lembut katanya makin hits gitu ya, makin viral gitu. Nah ini wah rotinya soft bread apalah segala macam. Nah kalau yang jelas roti yang makin lunak itu sebenarnya makin lengket di gigi. Nah itu juga menjadi karena dia lengket, terus ditambah ada bakteri yang tinggi di dalam mulut. Nah itulah membentuk plak tadi gitu, makin tebel, dibiarin ada yang nyelip, apalagi susah dibersihkan ketika kita punya gigi yang maju mundur, terus habis itu ada yang bilang gini, aduh itu kalau orang pakai kawat gigi itu kan termasuk kecantikan, ngomongnya pasti asalnya gitu. Sebenarnya tujuan utamanya bukan itu, supaya mudah dibersihkan. Jadi kalau ketika kita mudah dibersihkan, akhirnya dia tidak berlubang lagi kayak gitu. Jadi penyebab gigi berlubang yang tadi beberapa faktor tadi memang ya harus dieliminasi satu-satu. Bakteri dengan cara apa gitu ya? Bakteri berarti dengan cara sikat gigi gitu. Oh dengan pasta gigi berfluor gitu. Nah oke. Terus misalkan tadi substrat gimana ini? Ya berarti makanan yang lengket yang nempel di dalam mulut, yang nempel di permukaan gigi harus dibersihkan. Berarti harus gigi itu posisinya harus mudah dibersihkan. Oke, berarti itu dia tadi kalau dalam mencegah ya beberapa faktornya tadi dihilangkan. Kayak mau mencegah flu apa sih gitu kan. Nah sama alergi misalkan, oh ya alerginya harus dihilangkan. Nah ini juga seperti itu. Jadi prinsipnya adalah harus menghilangkan faktor-faktor penyebabnya untuk mencegah gigi berlubang gitu. Jadi justru roti-roti yang terlalu lembut itu malah membuat plak lebih mudah nempel ya dokter? Betul, mudah terbentuk gitu. Nah terus kalau tadi ditanya gigi berlubang lebih baik cabut atau misalkan atau dirawat atau kapan sih gitu kan, harus bisa dirawat atau dicabut. Sebenarnya yang paling pertama itu adalah ya kita usahakan mempertahankan gigi selama mungkin dalam mulut gitu. Cuman ada saatnya kita harus cabut gigi. Kenapa? Yaitu ketika gigi itu yang tingkat kerusakannya itu udah parah. Yang disebut kerusakan parah itu apa? Yaitu ketika gigi itu sudah tidak bisa ditambal kembali. Ditambal secara ideal ya, bukan tambal nutup doang, tapi misalkan tambal tuh kan harus ideal, harus konturnya benar, harus bentuknya benar gitu ya. Nah itu kalau ketika dia tidak bisa dibangun kembali atau gigi itu akar giginya itu yang tertancap di dalam tulang itu hanya tinggal sedikit, maka pilihannya cabut gitu. Kalau tidak termasuk golongan yang itu, maka pilihannya dirawat. Nah itu dia ya Fitizen ya. Jadi kalau misalkan mengenai gigi berlubang ini ada kategorinya ya dokter berarti ya. Kalau misalkan emang udah parah banget berarti emang perlu dicabut. Tapi kalau misalkan emang belum parah perlu dirawat artinya ya. Nah itu dia Fitizen, penjelasan tuntas nih seputar kesehatan gigi yang menjadi sebuah pertanyaan Fitizen di episode kemarin yang sudah dijawab oleh Dr. Anggraini. Semoga apapun informasi yang diberikan oleh dokter ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa dicatat nih, bisa jadi reminder untuk Fitizen yang ada di rumah. Oke Fitizen, selesai sudah nih topik mengenai permasalahan gigi pada episode kali ini. Semoga semua ilmunya bisa tersampaikan dengan baik. Kita ucapkan terima kasih kepada Dr. Anggraini yang sudah berbagi ilmu hari ini. Nah sekarang kami persilakan Dr. Anggraini untuk beristirahat karena kita akan lanjut ke topik berikutnya yaitu mengenai permasalahan mudik. Sampai jumpa Fitizen. Kesehatan mulai dari sekarang. Langkah kecil bisa jadi besar peluang.